itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamadin. Wa man tarakaha faqad hadamadin. Siapa orang yang meninggalkan salat berarti dia mendirikan tiang agama. Faqad hadamadin. Siapa orang yang meninggalkan salat berarti dia merubuhkan agama dia. Dia tiang bangunan rumah. Kalau nggak ada coran pondasinya bisa nggak dilantain sampai atas? Bisa. Murmur bisa ya. Begitu mau naik atap juga rubuh lagi ya. Artinya kita sangat bangga. Kita beruntung sekali mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam. Karena ini nikmat yang sangat mahal. Nggak ada duanya nikmat yang kita terima. Lebih baik dari dunia beserta isinya. Kita beruntung orang hidup di zaman kita ini, di umat Rasul yang terakhir, karena sudah punya contoh. Salabah dari susah minta kaya, udah kaya lupa. Si Korun menjadi orang yang kaya, bukannya sedekah, ngumpulin harta doang, dihitung-hitung tenggelam sama Korun. Cari bang, harta Korun mungkin sekitar Cilengsi itu, ente gali aja tanahnya di situ, harta Korun. Itulah suatu ketika Salabah ditegur oleh Rasulullah. Salabah, ente kalau sholat kenapa sih buru-buru, mau cepet pulang aja, nggak doa dulu sama kami gitu. Ya Rasulullah, saya sih kepengen seperti sahabat yang lain. Tapi ketika saya berlama-lama di sini, sementara istriku menunggu kain yang menggunakan ya Rasulullah. Jadi kalau Salabah berlama-lama seperti kita begini, istrinya nggak kebagian sholat subuh ntar, yang ada sholat duha. Akhirnya begitu pulang, Salabah mulai tergoda nih. Ujian imannya mulai digoda melalui istrinya. Kan istri harta tahta godaan. Bang, udah terlambat, tumben. Tadi aku ditegur Rasulullah kenapa terburu-buru, tidak berdoa dulu bersama kami. Kesebutan bang kalau begitu. Rasulullah kan orang yang diijabah doanya. Abang minta doa ntar sholat Zuhur sama Rasulullah. Kalau tadi Rasulullah yang menegur Salabah, ketika masuk waktu sholat Zuhur, giliran Salabah yang menegur atau berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau kan kekasih Allah, utusan Allah. Doanya ada Salabah, ada Korun, banyak contoh-contoh yang di dalam Al-Quran Allah sudah terangkan. Dalam hadis sudah jelaskan, Nabi jelaskan. Dalam kitab-kitab pun ulama membeberkan, memberikan keterangan tentang orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqamah, dan dia gunakan nikmat yang Allah berikan di atas dirinya itu nikmat iman dan nikmat Islam. Nah, nikmat Islam ini, agama Islam ini kan bukan punya kita, punya Allah. Kita sebagai apanya dong, penganutnya, yang dijalankan oleh syariat warra oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Nabi menyebarkan amanah ini kepada umatnya. Artinya agama Islam ini satu amanat Allah yang disampaikan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada umatnya agar dipelihara dan dijaga dengan baik. Nah, karena ketika Nabi mengerjakan haji wada, artinya haji wada, Nabi perpisahan, haji perpisahan, tahun besok Nabi sudah tidak mengerjakan haji lagi lantaran Nabi meninggal. Di situ Allah terangkan dalam firman-Nya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa ni'matu lakum wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini, kata Nabi, kata Allah, kusempurnakan agamaku, yaitu agama Islam, dan kutambahkan nikmatku di atas dirimu, dan aku ridho Islam itu dipeluk oleh engkau ya Rasulullah, dan kau berikan kepada umat. Jadi artinya kita selaku umat Rasulullah mempunyai juga suatu amanah untuk menjaga daripada agama Allah, agama Islam. Kita selaku penganutnya
harus menjaga amanah ini yang diberikan oleh Rasulullah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita jaga. Mudah-mudahan kita sekalian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan iman dan Islam kita sehingga kita istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita, sehingga kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas pengertiannya, dan mudah-mudahan kita sekalian, keluarga kita diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kelanggangan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sudah katakan kalau azab Allah sudah turun, siapapun tidak, sekalipun aku tidak bisa menolong. Akhirnya Sa'labah satu persatu hewan ternaknya mati, sampai semuanya mati, mati. Rasulullah meninggal, diteruskan oleh Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya Amirul Mukminin Abu Bakar, engkau pengganti Rasulullah, tolonglah terima zakat yang kau keluarkan, membayar berapa? Wahai Sa'labah, saya tidak bisa menerima zakat yang kau keluarkan karena Nabi sudah menolak. Sayyidina Abu Bakar meninggal, ganti Sayyidina Umar. Ya Sayyidina Umar, engkau Amirul Mukminin pengganti Sayyidina Abu Bakar, tolonglah terima daripada zakat yang akan dikeluarkan. Kata Sayyidina Umar, kalau Rasulullah sudah tidak terima, Abu Bakar sudah tidak terima, apalagi Umar tidak ada artinya Umar untuk menerima zakat yang akan dikeluarkan. Ya Sa'labah, di zaman Sayyidina Utsman, Sa'labah mati dengan dalam keadaan mendapat azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya mati dalam keadaan husnul khotimah, ya bagus bi. Dalam keadaan husnul khotimah. Untung apa dong itu Sa'labah yang tadinya udah dekat sama Rasulullah, manakala dapat gangguan sama istrinya, suruh minta jadi orang yang mampu. Jadi orang yang mampu, dia lalai, akhirnya azab Allah turun. Baru ingat udah tutup. Kalau kayak bioskop, kalau udah dimain, pintu gerbang nggak bisa lagi masuk penonton. Nah inilah suatu keberkahan buat diri kita. Kalau berjamaah, kalau hitungan pahala berjamaah, Bang Majid, hitungan pahalanya sama 27 derajat. Nah, yang pertanyaan Bang Majid kan antara di rumah dengan di musola. Di masjid, di musola memang tempat kita beribadah. Kalau di rumah kita suka mengadakan sholat berjamaah dengan keluarga, apalagi dalam seperti ini, itu menjadi suatu keberkahan di rumah itu. Ada plusnya jadinya, suatu keberkahan buat rumah itu. Karena biasanya kan dibuat berjamaah, akhirnya dibuat memang kan kita disuruhkan adalah kamu suka berjamaah dengan istri dan keluarga, supaya rumah ini mendapat keberkahan untuk kita tinggalkan. Karena ketika Rasulullah takbir masuk waktu sholat, di belakang ada orang nama Sa'labah bin Khatib. Ketika sudah mempunyai beberapa ekor ternak kambing dan sapi, Sa'labah sudah tidak ada lagi di belakang Nabi. Kemudian Rasulullah bertanya, kemana Sa'labah ya? Subuh, asar, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, nggak ada lagi, nggak kelihatan lagi. Sahabat nanya, sahabat bilang, Sa'labah itu kemana tuh? Rasulullah nanyain, nggak sempat ke masjid. Jadi orang ternak makin banyak begini, saya bingung ngurusnya. Kata Rasulullah, tadi bilangnya nggak bakal lupa gitu kan, tapi ketika Allah kasih, dia lalai. Orang makin gak kasih, dia dekat dengan masjid, karena semakin banyak hewan ternaknya, semakin mempengaruhi hawa daripada harumnya itu hewan ternak. Nah tadinya
Bagus nih, tadinya rumah Salabah dari Sentiong dan masjid jarak antara Sumatera dan Sentiong. Sekarang makin jauh. Bagi seorang hamba adalah sholatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu telah diwajibkan di atas diri kamu, orang laki-laki dan perempuan, sesuai waktu yang telah ditentukan. Perihal sholat itu membawa keberkahan buat kehidupan kita dalam mengarungi kehidupan di dunia, untuk kita jadikan jembatan kehidupan ini di muka bumi sebagai bekal ibadah kita. Karena ad-dunya majra'atul akhirat. Dunia ini adalah jembatan menuju akhirat. Satu cerita, ada seorang sahabat kataku, kok begitu memaksa sih minta zakat? Nah, jawaban itu laksana petir di siang hari yang diterima oleh Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Kemarin bilangnya begitu, minta doa, katanya kalau udah menjadi orang yang mampu akan tetap istiqomah beribadah. Nah, kata Allah, falamma atahya bakhila, mana kalau sudah kasih dia menjadi orang yang berkecukupan, dia bakhil, dia pelit, dia menit. Nah, datang lagi Rasulullah, Salabah, aku ingatkan sekali lagi, sebelum azab Allah turun di atas dirimu, segeralah kamu berzakat. Waktu tempomu sudah masuk. Nisabmu ngeri hitungan setahunnya udah masuk. Salabahnya masih bandel. Nanti kalau azab Allah sudah turun, siapapun tidak akan bisa menolong. Manakala dia tahu azab Allah turun di atas diri Salabah, Salabah mulai menghadap. Waktu maka datangkan sekalipun dengan merangkang, kata Rasulullah. Nah, itu Abdullah bin Maktum, orang yang buta. Orang yang buta ketika minta izin oleh Rasulullah untuk tidak sholat berjamaah di masjid lantaran tukang tentunya sakit. Diizinkan oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah bertanya, kalau Bilal lagi ajan, kamu dengar gak? Dengar. Waktu maka datangi sekalipun dengan merangkang. Kalau kita bagaimana? Kalau kita kan sehat ya. Ketika as-sholatu khairum minan naum, yang ajan di muadzin suaranya suara surya ya, tadi yang tahu apa doainah suaranya bagus, apalagi bagus Bianto Kaskori juara 2 kemarin deh waktu ngasih lomba, juara 3. Wasami'na farji'na na'mal sholihan inna mu'minun. Ketika orang-orang itu nanti dimatikan, orang-orang yang berdosa itu, ketika dia melihat siksa api neraka kayak gitu, mendengar siksa api neraka kayak gitu, maka dia berkata, ya Allah, sekarang sudah saya menyaksikan. Kalau sekarang ini dunia ini nyata, cerita akhirat itu sebuah cerita khayalan. Nanti terbalik ketika kita udah di akhirat itu jadi nyata dan dunia hanyalah sebuah cerita saja. Begitu dengan keadaan neraka itu, maka dia lebih menyesal. Ya Allah, Rabbana kembali. Ada Salabah, ada Korun, banyak contoh-contoh yang di dalam Al-Quran Allah sudah terangkan. Dalam hadis sudah jelaskan, Nabi jelaskan. Dalam kitab-kitab pun ulama membeberkan, memberikan keterangan tentang orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala istiqamah, dan dia gunakan nikmat yang Allah berikan di atas dirinya itu nikmat iman dan nikmat Islam. Nah, nikmat Islam ini, agama Islam ini kan bukan punya kita, punya Allah. Kita sebagai apanya dong? Penganutnya, yang dijalankan oleh syariat warra oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Nabi menyebarkan amanah ini kepada umatnya. Artinya agama Islam ini satu amanat Allah yang disampaikan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada umatnya agar dipelihara dan dijaga dengan baik. Nah, karena ketika Nabi mengerjakan haji wada,
Artinya haji wada, Nabi perpisahan. Haji perpisahan, tahun besok Nabi sudah tidak mengerjakan haji lagi lantaran Nabi meninggal. Di situ Allah terangkan dalam firman-Nya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa ni'matu lakum wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini, kata Nabi, kata Allah, kusempurnakan agamaku, yaitu agama Islam, dan kutambahkan nikmatku di atas dirimu, dan aku ridho Islam itu dipeluk oleh engkau ya Rasulullah, dan kau berikan kepada umat. Jadi artinya kita seumat selaku umat Rasulullah mempunyai juga suatu amanah untuk menjaga daripada agama Allah, ke agama Islam. Kita selaku penganutnya harus menjaga amanah ini yang diberikan oleh Rasulullah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita jaga. Mudah-mudahan kita sekalian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan iman dan Islam kita, sehingga kita istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita, sehingga kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas pengertiannya, dan mudah-mudahan kita sekalian, keluarga kita diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kelanggangan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berjamaah, kalau hitungan pahala berjamaah, Bang Majid, hitungan pahalanya sama 27 derajat. Nah, yang pertanyaan Bang Majid kan antara di rumah dengan di musola. Di masjid, di musola memang tempat kita beribadah. Kalau di rumah kita suka mengadakan sholat berjamaah dengan keluarga, apalagi dengan seperti ini, itu menjadi suatu keberkahan di rumah itu. Ada plusnya jadinya, suatu keberkahan buat rumah itu. Karena nggak biasa yang dibuat berjamaah, akhirnya dibuat memang kan kita disuruhkan adalah kamu suka berjamaah dengan istri dan keluarga supaya rumah ini mendapat keberkahan. Dan suatu ketika Sa'labah ditegur oleh Rasulullah. Sa'labah, anda kalau sholat kenapa sih buru-buru, mau cepet pulang aja, nggak doa dulu sama kami gitu. Ya Rasulullah, saya sih kepengen seperti sahabat yang lain. Tapi ketika saya berlama-lama di sini, sementara istriku menunggu kain yang menggunakan ya Rasulullah untuk kita tinggalkan. Karena